Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzul Rahman, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 2103404101039. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari naturalisasi yang dilakukan oleh negara Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang pengertian naturalisasi, jenis-jenis naturalisasi, syarat-syarat naturalisasi, dan alasan kenapa seseorang bisa melakukan naturalisasi. Lalu, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari naturalisasi yang dilakukan oleh negara Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian naturalisasi. Naturalisasi ialah proses perubahan status kewarganegaraan asing menjadi warga negara Indonesia, di mana proses tersebut harus merujuk pada Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2006. Beberapa alasan kenapa seseorang melakukan naturalisasi ialah beberapa di antaranya. Kalau di Indonesia itu ada 3. Yang pertama karena menikah dengan orang Indonesia. Yang kedua karena mengajukan permohonan proses naturalisasi kepada negara. Yang ketiga nih yang terkenal ialah pemain sepak bola yang hebat lalu dinaturalisasikan ke negara Indonesia. Next, kita akan membahas tentang syarat-syarat naturalisasi. Syarat-syarat naturalisasi yaitu kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diantaranya ada 8. Yang pertama, pada saat mengajukan suatu permohonan itu harus berada di wilayah negara Republik Indonesia minimal 5 tahun secara berturut-turut. Nah, apabila tidak berturut-turut maka diganti menjadi 10 tahun. Yang kedua, sudah berusia 18 tahun ke atas, minimal sudah berusia 18 tahun. Jika di Indonesia berarti sudah mempunyai KTP ya. Yang ketiga, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan dapat juga menerima pesan dari warga Indonesia dan mengakui dasar negara Indonesia. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Nah, sebelum melakukan naturalisasi, maka akan dicek dulu kesehatan mentalnya dan kesehatan fisiknya. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana disebabkan melakukan tindak pidana minimal 1 tahun. Yang keenam, memiliki pekerjaan dan juga berpenghasilan tetap. Jadi, jika tidak mempunyai penghasilan tetap atau pekerjaan, maka tidak boleh melakukan naturalisasi di Indonesia. Yang ketujuh, jika dengan memperoleh kewarganegaraan di Indonesia, maka tidak boleh berstatus kewarganegaraan asing lagi. Karena di Indonesia hanya menggunakan kewarganegaraan tunggal. Yang terakhir, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara, kurang lebih 5 juta. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis naturalisasi. Jenis-jenis naturalisasi itu ada 2 macam. Yang pertama, naturalisasi biasa. Yang kedua, naturalisasi istimewa. Yang biasa ialah pada umumnya yang harus memenuhi ke-8 syarat di atas. Contohnya nih, wanita WNA menikah dengan pria WNI, di mana wanita tersebut harus mengikuti warga negara asing suami. Yang kedua, naturalisasi istimewa. Di dalam ketentuan perundang-undangan negara Republik Indonesia tentang kewarganegaraan disebutkan adanya naturalisasi istimewa yang diberikan oleh negara. Nah, misalnya di sini itu tidak terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi. Contohnya ialah naturalisasi istimewa ini biasanya diberikan kepada warga negara asing yang sudah berjasa kepada NKRI. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian inti dari tema yaitu keuntungan dan kerugian naturalisasi. Yang pertama keuntungan naturalisasi, yaitu ada 3. Yang pertama dapat mengangkat nama baik Indonesia dalam bidang olahraga dan mampu bersaing secara internasional. Nah biasanya negara itu melakukan naturalisasi kepada pemain sepak bola yang sudah berbakat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa jika kita mempunyai pemain yang bagus, maka itu akan menjadi sebuah hal yang bagus juga dalam timnas Indonesia ke depannya. Kayak gitu. Yang kedua, yaitu meningkatkan motivasi bagi warga negara Indonesia agar lebih berprestasi di bidangnya. Saat negara melakukan naturalisasi, maka akan banyak sekali warga-warga di Indonesia itu yang merasa tersaingi, yang merasa dizolimi karena ngapain kok ngambil negara asing, kenapa tidak ngambil warga negara Indonesia sendiri yang lebih yang sudah banyak potensinya gitu. Kenapa harus ngambil warga negara asing? Maka di sini mereka termotivasi untuk berlatih dan menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, menumbuhkan semangat pemain warga negara Indonesia agar mampu bersaing dengan pemain naturalisasi. Biasanya saat negara sudah melakukan naturalisasi, maka banyak warga dari negara Indonesia yang mau bersaing dengan si naturalisasi tersebut agar mereka tuh bisa membuktikan bahwa ini loh SDM Indonesia yang tidak perlu melakukan naturalisasi kepada warga negara asing kayak gitu.
Yang selanjutnya ialah kerugian dari naturalisasi. Di sini saya akan menyebutkan dua kerugian. Yang pertama, kurang maksimalnya regenerasi dan pengkaderan pemain muda dalam negeri. Jika negara sudah melakukan naturalisasi terhadap pemain sepak bola, maka secara otomatis SDM di negara kita tuh sangat kurang, sehingga negara melakukan naturalisasi. Pengkaderannya juga kurang, sehingga banyak sekali pemain yang terbengkalai, dan Indonesia melakukan naturalisasi kepada negara asing untuk pemain sepak bolanya. Yang kedua, fokus perhatian akan tersita banyak pada pemain naturalisasi. Saat negara sudah melihat hasil dari pemain naturalisasi tersebut dan menghasilkan hasil yang bagus, maka negara akan candu dan akan terus-menerus melakukan naturalisasi pada pemain-pemain olahraga, sehingga banyak sekali para generasi muda kita yang terbengkalai dan tidak diperhatikan oleh negara kita lagi. Kayak gitu. Jadi sebaiknya negara meminimalisir akan adanya naturalisasi terhadap pemain-pemain olahraga. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai tentang naturalisasi. Semoga dari apa yang saya jelaskan kalian bisa memahami apa sih itu naturalisasi dan hal lainnya dari naturalisasi. Semoga bermanfaat dan see you next time.